Slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat PTK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan PTK. Yang pertama adalah satu, meningkatkan mutu isi. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara keberlanjutan. Terus yang selanjutnya, manfaat PTK. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik, yaitu guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil dari PTK tersebut bisa yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan artikel ilmiah atau dibuat makalah untuk sebagai kepentingan, antara lain bisa disajikan sebagai ada dalam forum ilmiah atau dimuat di dalam jurnal ilmiah. Terus yang selanjutnya ada yang nomor 2, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Hal ini ikut mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar pendidik dalam suatu sekolah ataupun beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini turut memperkuat relevan pembelajaran bagi kebutuhan para pendidik. Terus yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan ke pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini turut memperkuat relevan pembelajaran bagi kebutuhan para pendidik. Terus yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Terus yang terakhir, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Terus pada slide selanjutnya yang kelima ada karakter PTK. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang karakter PTK yang dijabarkan atau ditulis menurut Mukhlis yang dikutip Ardiawan 2020 nomor 23. Menjelaskan ada 4 karakteristik dari PTK. Yang pertama, karakteristik pertama berkaitan dengan masalah PTK. Guru ingin memecahkan masalah yang masalahnya diangkat dari keadaan sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Yang kedua, ada karakteristik kedua berkaitan dengan tujuan PTK. Guru berupaya untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, ada ketiga berkaitan dengan kesenjangan. PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Terus yang terakhir, karakter keempat berkaitan dengan kolaboratif PTK. Nah, PTK adalah penelitian yang bersifat kolaboratif. Guru tidak harus sendirian dalam upaya memperbaiki praktek pembelajaran di kelas, namun dapat dilakukan oleh guru berkolaborasi dengan dosen LPTK dan teman guru sejawatnya. Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip PTK. Dalam melakukan PTK, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru yang menjadi tujuan dilakukannya PTK itu, yaitu tercapainya sesuai harapan. Ada 8 prinsip yang harus diterapkan oleh guru menurut Wijaya dan Syahrun yang dikutip oleh Ardiawan. Yang pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru, yaitu misalnya nih mengorbankan pembelajaran, padahal pekerjaan utama seorang guru adalah mengajar. Nah, apapun jenis PTK yang dilakukan seharusnya tidak mengganggu waktu guru sebagai pengajar. Yang kedua, guru harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang akan bekerja ekstra dibandingkan dengan pelaksanaan secara rutin. Masalah penelitian yang dikaji dalam PTK merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak pada tanggung jawab profesional guru. Pendorong utama itu yaitu komitmen profesional guru untuk memberikan layanan terbaik kepada siswanya. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu lama sehingga dapat berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Namun jangan sampai malah pada saat kegiatan pembelajaran dilakukannya. Yang keempat, metodologi digunakan secara terencana cermat sehingga dapat dirumuskan dengan hipotesis tindakan dapat diuji di lapangan. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, juga menarik, mampu ditangani, dan berada pada jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukannya. Yang keenam, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama pendidikan dan rambu-rambu pelaksanaan secara umum. Yang ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan dan peningkatan dan pengembangan pembelajaran menjadi tantangan itu, karena namanya pengetahuan itu bersifat dinamis, jadi selalu mengikuti waktu gitu. Yang ke-8, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas pada konteks kelas atau mata pelajaran itu, namun bersifat umum, yaitu dalam perspektif misi sekolah. Kemudian kelemahan dan kelebihan PTK. Kelebihan PTK yang pertama, PTK tidak dilaksanakan oleh seorang saja, melainkan dapat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain guru sebagai penelitinya, dan observasinya dilakukan dengan teman sejawat. Kemudian ahli penelitinya ini biasanya dari orang-orang PTK dan siswa itu sendiri. Yang kedua, kerjasama sebagai ciri khas dalam PTK itu dapat memungkinkan menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif, sebab setiap orang memiliki peluang untuk terlibat dalam memunculkan pandangan-pandangan kritisnya. Yang ketiga, hasil atau simpulan diperoleh adalah hasil kesepakatan semua pihak tadi, khususnya antara guru dengan mitranya. Demikian akan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang keempat, PTK berangkat dari masalah yang dihadapi oleh guru secara nyata. Dengan demikian, kelebihan PTK ini adalah hasil yang diperoleh dapat secara langsung diterapkan oleh guru. Kemudian, kelemahan PTK yang pertama, keterbatasan yang berkaitan dengan aspek peneliti atau guru itu sendiri. Guru itu dalam melaksanakan tugas pokoknya biasanya cenderung konvensional. Mereka biasa sulit untuk merubah kebiasaan mengajarnya, apalagi dalam mengajak guru untuk meneliti. Mereka tidak dibekali kemampuan berpikir ilmiah, sehingga dalam PTK ini biasanya sulit secara otomatis dilakukan.
Yang kedua, PTK adalah penelitian diangkat dari masalah praktis yang dihadapi oleh guru. Dengan demikian simpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum, hanya mencakup dari guru itu sendiri dan rekannya atau dalam sekolah itu saja. Yang ketiga, PTK adalah penelitian yang bersifat situasional dan kondisional, yang bersifat longgar dan kadang-kadang juga tidak menerapkan prinsip metode ilmiah secara objektif, sehingga banyak orang yang meragukan PTK itu sebagai kerja penelitian ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.